kami dari kelompok 12 akan menampilkan video tentang sindrom nefrotik. Selamat menyaksikan. Sindrom nefrotik merupakan kumpulan gejala dan manifestasi klinis dari gangguan ginjal, terutama pada glomerulus yang ditandai dengan proteinuria, masif, hipoalbuminemia, edema dengan atau tanpa disertai hiperlipidemia. Faktor resiko sindrom nefrotik: yang pertama, usia. Sindrom nefrotik paling banyak ditemukan pada anak-anak. Yang kedua, jenis kelamin. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sindrom nefrotik lebih cenderung terkena pada anak jenis kelamin laki-laki daripada perempuan dengan perbandingan 2:1. Yang ketiga, yaitu alergi, yaitu asma, rinitis alergi, dan eksem adalah penyakit alergi yang dikaitkan dengan respons imunologis TH2. Yang keempat, infeksi. Penyakit infeksi seperti human immunodeficiency virus atau HIV, hepatitis B dan C, sifilis kongenital, dan malaria. Yang kelima, genetik. Faktor genetik seperti mutasi kromosom 19 dan HLA antigen. Manifestasi klinik. Menurut Hidayat 2016, tanda dan gejala sindrom nefrotik adalah sebagai berikut. Terdapat adanya proteinuria, retensi cairan, edema, berat badan meningkat, edema periorbital, edema fasial, asites, distensi abdomen, penurunan jumlah urin, urin tampak berbusa dan gelap, dan hematuria. Tujuan terapi SN untuk mencapai remisi, mencegah relapse, dan menghindari efek samping obat. Sebagian besar SN pada anak memberikan respon yang baik terhadap terapi inisial steroid, yaitu 94%. Masalah yang timbul adalah insiden relapse yang tinggi, yaitu hampir 60%, sehingga morbiditas dan mortalitas meningkat, serta efek samping pengobatan yang ditimbulkan lebih berat. Keadaan tersebut sangat mempengaruhi kualitas hidup dan kesintasan seorang anak dengan SN. Sajian kasus ini bertujuan untuk membandingkan berbagai alternatif terapi inisial SN untuk menurunkan kejadian relapse tanpa meningkatkan efek samping obat. Diuretik. Dianjurkan pembatasan cairan jika penderita dalam keadaan edema berat, dan dianjurkan pemberian loop diuretik, misalnya furosemid dengan dosis 1-3 mg per hari. Bila perlu, dikombinasikan dengan spironolakton dengan dosis 2-4 mg per hari. Pemantauan elektrolit kalium dan natrium darah perlu dilakukan jika pemakaian diuretik lebih lama dari 1-2 minggu. Bila pemberian diuretik tidak berhasil, disarankan pemberian albumin intravena 20-25% dengan dosis 1 gram per kilogram BB selama 2-4 jam. Diharapkan dapat menarik cairan dari jaringan interstisial dan dilanjutkan dengan pemberian furosemid intravena 1-2 mg per kilogram BB. Kegagalan tersebut biasanya disebabkan karena hipovolemia atau kadar albumin yang sangat rendah, kurang dari 1 gram. Tata laksana dietetik terdiri atas kalori adekuat sesuai umur, protein cukup, lemak low saturate, dan rendah garam. Komposisi zat gizi yang dianjurkan terdiri atas 10-14% protein, 40-50% lemak poli dan monosaturate, 40-50% karbohidrat. Karbohidrat lebih dianjurkan karbohidrat kompleks dibandingkan dengan karbohidrat sederhana berupa starch atau dextrimaltosa, dan hindari pemberian sukrosa yang dapat meningkatkan gangguan lemak sindrom nefrotik. Ditata laksana dengan diet protein normal sesuai dengan recommended daily allowance atau RDA atau 130-140% RDA, yaitu 1,5-2 gram per kilogram BB per hari, dan dianjurkan protein high biologic value. Pasien dengan proteinuria persisten atau berulang perlu meningkatkan asupan protein harian menjadi 2-2,5 gram per kilogram BB per hari. Lemak tidak lebih dari 30% total kalori, dan hindari lemak jenuh karena akan memperburuk hiperlipidemia. Restriksi garam diperlukan jika terdapat edema relapse atau hipertensi yang bertujuan untuk mencegah dan mengobati edema dan hipertensi dengan diet rendah garam. Dengan membatasi asupan snack atau makanan mengandung garam seperti sup, pickles, dan kentang goreng. Perlu diketahui bahwa garam NaCl terdiri atas 40% natrium dan 60% klorida. 1 sendok teh garam NaCl sama dengan 6 gram NaCl atau 2400 mg natrium, atau 1 gram NaCl mengandung 400 mg natrium, dan 1 gram NaCl mengandung 1 milimol natrium atau 1 milimol NaCl sama dengan 23 mg natrium. Pada kebanyakan kasus sindrom nefrotik sensitif steroid, tidak diperlukan restriksi garam dan cairan. Umumnya, asupan air tidak perlu dibatasi, dapat diberikan hingga 1,5 kali kebutuhan, kecuali pada edema berat. Restriksi cairan diperlukan pada penurunan fungsi ginjal, edema berat, dan hiponatremia sedang hingga berat. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum.